Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas DKJ 3 akan menjelaskan materi tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri beserta kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Natalia Sifani, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Maulida Aprilia Cinta Ariatin, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Rakil Saskia Yuniar Herawati, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Tia Aritasari, absen 19. Perkenalkan, nama saya Rosa Megebi, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hoiria, nomor absen 39, dari kelas 11 TKJ 3. Nah, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila dibagi menjadi 5 periode, yaitu yang pertama adalah periode dari tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua, periode dari tahun 1949 sampai 1959. Yang ketiga, periode dari tahun 1959 sampai 1965. Yang keempat, periode 1965 sampai tahun 1998. Yang kelima, periode 1998 sampai sekarang. Untuk periode 1945 sampai 1949 akan dijelaskan oleh Maulida Aprilia Cinta Ariatin, absen 12. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Pada periode ini, saya akan membagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama, pelaksanaan demokrasi pada periode ini itu masih terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Jadi, pers diberikan uang untuk berpendapat khususnya untuk mendukung revolusi kemerdekaan. Lalu poin yang kedua, kekuasaan presiden dibatasi oleh KNIP. Bagi kalian yang belum tahu KNIP itu apa, KNIP merupakan singkatan dari Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP ini dibentuk sebelum adanya lembaga-lembaga seperti sekarang. Jadi tugasnya itu, kalau dalam masa sekarang berarti sebagai lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Jadi KNIP ini membantu tugas dari presiden atau pemerintah dan mengawasinya. Selanjutnya, poin yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia. Jadi ada 2 maklumat wakil presiden. Yang pertama adalah maklumat wakil presiden nomor X dan maklumat wakil presiden nomor 3 November. Itu memungkinkan sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia. Lalu, poin yang keempat, partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat, tapi fungsi utamanya adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan. Yang terakhir, poin kelima, yaitu pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Jadi, seperti itu 5 poin yang kurang lebih mewakili pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Selanjutnya, periode dari tahun 1949 sampai 1959 akan dijelaskan oleh Rakil Saskia Yuniar Herawati dari absen 16. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Pada periode ini ada 2 kali pergantian UUD. Yang pertama, UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS yang berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
Hal ini juga mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat. Konstitusi RIS sendiri singkatan dari Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 yang berlangsung pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Hal ini mengubah bentuk negara kembali menjadi kesatuan yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Yang pertama, parlementer memegang peranan yang sangat penting dalam proses berjalannya politik di Indonesia. Parlementer ini lebih dominan ke anggota parlemennya. Pada saat ini, yang dimaksud parlemen adalah anggota lembaga legislatif seperti DPR, DPD, MPR, dan sebagainya. Yang kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang kekuasaan, pemegang jabatan, atau politisi umum yang sangat tinggi, yang dikarenakan berfungsinya parlemen dan media massa sebagai alat kontrol sosial. Yang ketiga, kepartaian dapat dikatakan memiliki peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Pemerintahan tidak ikut campur tangan dalam rekrutmen. Setiap partai bebas memilih ketua dan anggota pengurusnya masing-masing. Yang keempat, pemilu dilaksanakan hanya sekali, yaitu pada tahun 1955. Pemilu ini juga merupakan pemilu yang pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan dengan melaksanakan prinsip demokrasi. Yang kelima, masyarakat merasakan baik hak-hak dasar. Hak dasar ini meliputi hak dasar untuk berserikat, berkumpul, kebebasan pers, kebebasan berpendapat. Yang keenam, daerah-daerah otonominya tercukupi dan otonominya seluas-luasnya secara asas desentralisasi. Pemerintah pusat tidak sewenang-wenang karena ia membagikan kewenangannya terhadap pemerintah daerah juga atau otonomi daerah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Lalu, untuk periode 1959 sampai 1965 akan dijelaskan oleh Tia Aditasari absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode demokrasi tahun 1959 sampai 1965. Poin yang terdapat di video ini adalah yang pertama, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dekret tersebut juga mengakhiri era demokrasi parlementer serta berdampak sangat besar dalam kehidupan publik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia dimulai, yaitu suatu konsep demokrasi yang telah Presiden Soekarno disebut demokrasi terpimpin. Maksudnya adalah, dalam pandangan Soekarno, adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Kemudian, masa suram demokrasi Indonesia. Perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar. Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Masa demokrasi terpimpin disebut sebagai masa suram demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, untuk periode 1965 sampai 1998 akan dijelaskan oleh Khairul Sapnagebi dari absen 32. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Dalam periode ini dibagi menjadi dua,
Pertama, masa Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden RI, yang kemudian dikenal dengan masa Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Yang kedua, masa demokrasi Pancasila, masa Orde Baru adalah A. Rotasi kekuasaan sangat kecil. B. Rekrutmen politik bersifat tertutup. C. Dilaksanakan pemilu sebanyak 6 kali, yang mana rutin dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Tetapi, kualitas pemilu masih jauh dari semangat demokrasi. D. Dalam kebebasan pers, pemerintah sangat ikut campur. Yang terakhir untuk periode 1998 sampai sekarang akan dijelaskan oleh Uswatun Khairiyah dari absen 39. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Saya akan membaginya menjadi 3 poin. Yang pertama adalah diawali krisis moneter yang tak kunjung reda. Krisis moneter adalah krisis peredaran uang atau bisa disebut dengan krisis ekonomi. Yang kedua, pada periode ini ada peristiwa yang sangat penting, yaitu pada hari Kamis 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 segera mengatur agar Presiden Habibie disumpah untuk menggantikannya di hadapan MA. Dan yang ketiga, demokrasi masa Presiden Habibie. Yang pertama adalah diberikannya ruang kebebasan pers. Yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Yang ketiga, pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis. Dan selanjutnya, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Rekrutmen politik terbuka. Dan yang terakhir, sebagian besar rakyat terjamin hak-hak dasarnya. Jadi, bisa dikatakan pada masa demokrasi ini, pada demokrasi yang dijabat oleh Presiden Habibie ini, cukup ada perkembangan yang cukup baik atau positif. Sekian penjelasan dari kami tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.